Yose, kembali lagi di Kaku Anime. Jiwa analisis Mimin lagi meronta-ronta. Jadi, kali ini kita akan menganalisis beberapa cover. Dan yang lagi puasa, jangan makan diam-diam. Yos, kuy kita mulai. Cover pertama ini mungkin memuat seluruh info anggota SHP Pirate nantinya, terutama Awakening Luffy. Cover ini adalah kolaborasi antara Toshio Asakuma dan One Piece, dan ini menarik banget. Oh iya, ya mungkin setelah lihat cover ini tentang Tiger Man akan dipertanyakan sejak awal. Oleh karena itu, tonton sampai habis, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita di bulan yang suci ini. Yos, cover ini menceritakan hewan-hewan dari Toshio Asakuma yang memparodikan atau lebih tepatnya menciri khaskan anggota SHP Pirate. Kita mulai dari Zoro. Di sini harimau telah mengcosplay Zoro dari teknik Santorio hingga luka di dada dan di mata kirinya. Jadi di cover ini Zoro digambarkan seperti harimau. Dari cover sebelumnya dan mitologi yang dibahas di mana-mana bahwa harimau akan melawan naga. Jika kita berkaca cover ini, mungkin harimau akan diselamatkan kepada Zoro. Terlebih lagi, Zoro sudah memegang weapon atau item dari Kozuki Oden, yaitu pedang Enma. Bisa dibilang aliansi Luffy memiliki Kozuki Oden yang seakan masih hidup, yaitu Roronoa Zoro. Dan selain alasan Zoro memiliki Enma, Yori diduga menyukai atau tertarik dengan Bang Zoro ini, ya si Marimo. Jadi bisa disimpulkan Zoro ini sudah seperti Kozuki Oden, punya pedang Enma, serta Yori dan juga bocah laknat yaitu Momonosuke menjadi murid Zoro, seperti ayah dan anak. Tapi Kozuki Oden membutuhkan dua pedang saat melawan Kaido, yaitu Enma dan Ame no Habakiri. Ya, Zoro cuma dikasih satu yaitu Enma. Jadi mungkin Zoro akan melawan orang lain dulu sebelum nantinya menebas Kaido. Dan mungkin saja pedang Ame no Habakiri milik Momono Laknat di akhir nanti akan dipegang oleh Zoro bersama pedang Enma untuk menebas Kaido. Dan jika berkaca pada cover lain yang nantinya akan Mimin bahas di next update, di sini Zoro hanya memakai dua pedang, dan di cover lainnya yaitu dimana yang kita kenal hanya Wado Ichimonji dari tiga pedang Zoro. Karena dua di antaranya sama berwarna hitam, ini artinya adalah sepasang. Iya, Enma dan Ame no Habakiri adalah sepasang pedang milik Kozuki Oden. Dan bingung-bingung dah kalian, di cover satu lagi yang nantinya akan Mimin bahas juga, Robin terlihat memegang pedang di mana sarung pedang dominan warna hitam dan kuning, mirip Ame no Habakiri. Juga Robin digosipkan dekat sama Zoro, jadi kemungkinan Zoro mendapatkan Ame no Habakiri terbilang besar. Saat Zoro telah memegang dua pedang, yaitu pedang Enma dan pedang Ame no Habakiri, bukan berarti akan by one dengan Kaido. Namun ingat, di sini juga ada beberapa supernova yang mengincar Kaido seperti Kid dan Law. Tetapi Zoro bilang dengan lantang, hanya harimau yang berani melawan naga. Kita stop di sini. Untuk melanjutkan cerita, kita perlu bahas Luffy dan beberapa cover untuk melanjutkan cerita. Ya, Monkey di Luffy. Walaupun Luffy belum pernah berhubungan erat dengan monyet seperti perubahan gear atau nama dari jurusnya, namun X di perutnya dan nama Monkey alias monyet menciri khaskan Luffy. Apakah Awakening Luffy akan seperti monyet? Sebelum kita ke Awakening Luffy, pertama kita sederhanakan kekuatan dari Doflamingo dan Katakuri yang telah mencapai level Awakening. Doflamingo dapat memanipulasi benang, bisa membuat jaring atau boneka benang, serta segumpulan benang yang mirip dengan kain. Awakeningnya dapat merubah struktur lingkungan menjadi benang, dan ini kekuatan murninya. Selain itu, Awakening Doffy dapat ia kendalikan seperti jurus biasanya. Cuman yang membedakan Awakening dan sebelum Awakening ialah opsi dari serangannya, dimana jika telah Awakening, opsinya akan bertambah dimana lingkungan bisa dijadikan senjata. Katakuri bisa membuat apapun karena mochi elastis dan bisa dibentuk apa saja, dan awakeningnya adalah menjadikan lingkungan sekitar seperti adonan mochi. Dan ini kekuatan utama atau kekuatan murni dari Katakuri, sama halnya dengan Doflamingo. Sekarang Luffy. Berbeda dengan Katakuri ataupun Doflamingo, buah iblis Luffy tidak mengeluarkan karet dari tubuhnya, melainkan merubah struktur tubuh pemakannya menjadi karet. Dan ini kemampuan basic Luffy. Juga menurut Mimin, Awakening ini sebenarnya hanya sekedar menambah opsi serangan yang mengambil media lain kecuali tubuh pengguna, yaitu lingkungan sekitar. Jadi selama ini Luffy melakukan opsi serangan dengan tubuhnya yang merupakan karet. Oleh karena itu, Awakeningnya Luffy nantinya seperti monyet menurut Mimin. Kenapa? Monyet ini sendiri memiliki kekuatan sendiri namun membutuhkan media lain selain tubuhnya, yaitu
tahan dan pohon untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Juga ada satu cover lain di mana Luffy duduk di tangga yang hampir paling atas. Ini bisa diartikan bahwa Luffy sudah berada di tingkatan yang cukup tinggi dan mampu mengawakenkan buah iblisnya. Dan lihat lingkungan sekitar alias lantainya terlihat bergelombang. Jadi awakening Luffy nantinya merubah struktur lingkungan seperti karet yang akan menciptakan lingkungan sekitar merenggang namun secara random dan memiliki waktu renggang yang singkat, sama seperti Luffy saat Luffy menggunakan Gomu Gomu no, namun jumlahnya akan banyak. Dimana efeknya Luffy seperti menciptakan berbagai macam obstacle bagi musuh dan bisa dimanfaatkan Luffy untuk menyerang dan bertahan. Juga bisa dikombinasi dengan Gear 4-nya. Namun dari Gear 4 Luffy yang telah ada, tidak ada yang mencerminkan seperti monyet. Atau minimal kekuatannya berada pada kaki yang berfokus untuk melompat atau berlari dan lincah seperti monyet. Tetapi kita sudah diberitahu jurus seperti apa yang akan digunakan Luffy untuk meningkatkan kecepatannya hingga maksimal seperti monyet. Iya, Gear Second-nya. Oleh karena itu Gear 4 Bondman-nya Luffy pernah dikritik Relic bahwa respon dan akselerasi terlalu lambat. Dan saat memikirkannya itu, gear barunya yaitu Snake Man muncul. Namun tetap saja, yang cepat hanyalah pergerakan tangannya dan respon tubuh Luffy terlihat lambat. Dibuktikan langsung terkena serangan Mochi dari Katakuri, padahal baru berubah jadi Gear 4. Dan Kalvarin atau Piton dari Luffy bisa dihindari oleh Kenbun Katakuri. Seharusnya Kenbun Relic lebih tinggi dari Katakuri. Jadi gear yang lebih dari Snake Man pasti akan ada, dimana Luffy sadar betul bahwa Gear 2 atau Gear Second-nya bisa dikembangkan dengan Gear 4-nya, karena sebelumnya Gear keempat dipadu padankan dengan Gear ketiga. Atau kali ini perubahannya akan ditambah, jadi Gear 2 dan Gear 3 ditambah lagi. Jadi hasilnya adalah Gear keempat full version. Dan Relic sangat tahu itu, maka dari itu Relic sangat agak kecewa jika Gear keempat Luffy hanya sebatas Bondman saja yang memiliki pergerakan yang cukup lambat. Dan menurut Mimin, Gear baru Luffy akan berfokus pada Gaki yang berefek respon dan akselerasinya menjadi lebih maksimal. Dan seperti wujud Gear keempat jika berkaca pada yang ini adalah Tigerman menurut Mimin, karena kemungkinan Gear baru Luffy adalah kekuatannya dari kakinya, karena sebelumnya Snake Man berpusat pada tangan dan Bondman atau Tankman kekuatannya pada daya tahan tubuh dan power yang cukup mengerikan, namun dari segi kelincian tidak ada. Dan Tigerman lah cocok selain karena ada di latihan saat Luffy berlatih, dan salah satu cover merupakan naga lawannya adalah harimau, dan nanti Luffy menjadi seperti harimau yang melompat-lompat dari obstacle ke obstacle yang lain yang ia telah buat, seperti gunung-gunung kecil yang muncul sebagai pijakannya dan membuat Kaido bingung. Karena secara umum kelemahan dari orang berbadan besar adalah masalah kecepatan. Jadi melawan orang seperti ini bagusnya adalah dengan membuatnya bingung dan melakukan serangan kombinasi lainnya. Dan juga jika menggunakan Snake Man, jurus Piton Kalvarinnya akan menyusur obstacle yang ia buat dan membuat serangan kejutan. Jika Kaido berubah menjadi naga, mungkin Gear keempat Bondman Luffy lah yang cocok. Oh iya, ada yang heran gak sih dengan jurus Kong Organ, dimana tangan Luffy menjadi 6. Ini bukan seolah-olah lagi seperti Gata Linken, tapi memanglah 6 karena dia terlihat stop. Apakah Luffy dapat menggandakan bagian tubuhnya dengan melakukan pembagian seperti karet? Jadi apakah awakening Luffy yang Mimin bilang di atas tadi dapat merubah struktur lingkungan menjadi karet dan mampu merubah wujud menjadi King Organ? Jadi nantinya King Organ Luffy tak hanya 6, melainkan ada ratusan atau lebih. Dan menurut Mimin tak mustahil karena serangan seperti ini akan menghasilkan damage yang cukup kuat. Dan Kaido serta Big Mom harus membutuhkan damage yang gede agar bisa melukai mereka dengan cukup. Jika ada yang kurang yakin, coba berpikir secara simpel aja. Contoh, Doflamingo bisa bikin benang di lingkungan sekitar, Katakuri bisa bikin mochi di lingkungan sekitar, dan Luffy bisa bikin karet di lingkungan sekitar. Dan kejadian bangkitnya Gear keempat Luffy yaitu Tigerman adalah pada saat Zoro bilang hanya harimau yang bisa mengalahkan naga. Dan Luffy dengan polusnya kepikiran soal perubahan barunya. Yap, ada di cover yang nanti Mimin akan bahas juga, dimana Zoro menggunakan 2 pedang dan cukup gagah di sini. Mau tahu Luffy di mana? No, Luffy sedang berpikir. Dan 2 harimau akan siap melawan naga bapak-bapak. Kenapa 2 harimau? Cover lainnya lagi, Luffy cukup erat juga dengan harimau. Silakan dilihat. Yos, sekian analisis khusus Mimin untuk kapten kita dan wakil kapten kita, yaitu Luffy dan Zoro. Dan untuk karakter yang lain, Mimin akan membahasnya di next update.
karena kalau di sini kepanjangan nantinya. Dan jika ada yang memiliki pendapat atau kritik dan saran tentang konten ini atau channel ini, seperti biasa, sampaikan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di part 6 jilid 2. Yus.